G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap beribadah belum ya? Coba kakak tes dulu. Kalau siap ibadah tepuk tangan. Kalau siap ibadah tepuk tangan. Kalau siap ibadah marilah kita mulai. Kalau siap ibadah tepuk tangan. Wah, mantap. Semuanya sudah siap ibadah, Kak Michelle. Oke, kalau gitu ibadah ini akan kita mulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Adik-adik, marilah kita menyembah nama Tuhan. Tuhan yang telah menyelamatkan jiwa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan Bless the Lord my soul. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa beribadah hari ini. Tuhan, tolong pimpin kami supaya kami bisa memuji namamu dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Kita mau menyembah dan memuji namanya. Karena dialah Raja segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia.
Teman-teman, mari kita mendengarkan teman kita yang akan membacakan berita Nabi yang diwujudkan di dalam Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Hebrews chapter 1 verse 1-2. In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. 希伯来书1章1到2节，神迹在古时，接着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世，接着他儿子小谕我们，要早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。 Hosana, Hosana. Yesuslah Raja mulia. Betul adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja atas semua. Dia juga berkuasa di dalam hidup kita serta memimpin hidup kita. Masuk ke firman Tuhan, ikutin kakak berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, yuk kita main. Ayo. Kita main apa? Kita main raja-rajaan. Siapa yang jadi rajanya? Kita mau pimpa dulu. Hong pimpa layung gambreng. Hong pimpa layung gambreng. Yeay, aku jadi batu. Oke. Yeay. Yeay, jadi ratu. Ratu mau makan apa? Bisa daging. Minum apa Ratu? Air putih aja. Oke. Ini Ratu.
Oh, terima kasih. Wah, seru banget nih. Main apa? Lagi main raja-rajaan, Kak. Oh, Fang jadi ratunya. Iya. Oh, lalu ini apa? Itu untuk yang dari keledai. Oh, jadi keledai. Wow, seru banget. Ada pelayan-pelayannya juga ya? Ya. Kakak jadi ingat sesuatu? Ingat apa, Kak? Ingat apa, ayo? Apa ya? Ada raja di atas seluruh bumi yang menaiki keledai muda. Ayo cerita tentang siapa? Apa ya? Yesus kan. Betul banget Ian. Nah, kok Ian bisa tahu Yesus adalah raja seluruh bumi? Karena kakak SKY pernah cerita. Betul, bagus. Nah, hari ini kita mau dengar satu cerita tentang Nabi Zakaria. Ada yang tahu Nabi Zakaria siapa? Nabi Zakaria siapa, Kak? Wilbert tahu nggak Nabi Zakaria siapa? Nggak tahu Ian? Siapa kak? Nggak tahu. Siapa, Aku Kak? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke, ya udah kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Ini juga cerita tentang raja yang maha tinggi. Oke, mau dengar ceritanya? Mau, Wilbert mau dengar Kak. ceritanya? Oke, yuk kita duduk yuk. Oke. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Tuhan memperlihatkan kepadaku beberapa penglihatan. Salah satunya adalah aku melihat Imam Agung, Imam Besar Yosua. Ya, Imam Besar Yosua. Dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Saya yakin itu, dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Di sebelah Yosua berdirilah setan yang telah siap untuk menuduhnya. Malaikat Tuhan berkata kepada setan, Kiranya Tuhan menghukum engkau, hai setan. Kiranya Tuhan yang menyayangi Yerusalem menghukum engkau. Orang ini bagaikan puntung kayu yang ditarik dari nyala api. Yosua berdiri di situ memakai pakaian yang kotor sekali. Maka berkatalah malaikat itu kepada pembantu-pembantu di surga, Buanglah pakaian kotor yang dipakai orang ini. Dosamu telah kubuang. Engkau akan kuberi pakaian yang baru. Ia pun memerintahkan pembantu-pembantunya untuk memasang serban yang bersih pada kepala Yosua. Mereka menurut dan setelah itu mereka memakaikan pakaian yang baru itu kepadanya dengan diawasi oleh malaikat Tuhan. Kemudian malaikat itu menyampaikan perkataan Tuhan kepada Yosua. Kalau engkau mematuhi hukum-hukumku dan melakukan tugas-tugas yang kuberikan kepadamu, maka untuk seterusnya engkau boleh menjadi pemimpin di dalam rumahku dan mengurus pelatarannya. Aku akan mendengarkan doa-doamu, seperti aku mendengarkan doa para malaikat
yang berada di dekatku. Dengarlah, hai Imam Agung Yosua, juga kamu imam-imam yang menjadi rekan-rekannya. Kamu semua adalah lambang dari masa depan yang baik. Pada masa itu, aku akan mengutus hambaku yang disebut Sang Tunas. Nah, jadi apa yang tadi kita sudah lihat dan dengarkan itu adalah tentang nubuatan Sang Tunas yang akan datang ke dunia. Hah? Siapa tuh, Kak? Nah, penasaran kan? Penasaran Iya. ya? Oke, nanti kita mau dengarkan penjelasan dari Kak Lingling tentang Nabi Zakaria. Oke, Kak. Nah, jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi Zakaria itu sedang menubuatkan Sang Tunas yang dijanjikan dan akan datang ke dunia. Siapa sih dia? Nah, yang pertama, dia adalah raja yang mengendarai keledai muda. Dia yang akan datang adalah raja yang mulia. Oleh karena begitu banyak raja di dunia ini, nah tentu kita perlu tahu kan ciri-ciri yang jelas. Nah, salah satunya adalah bahwa dia adalah raja yang adil dan jaya. Dia lemah lembut dan dia mengendarai seekor keledai. Di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 mengatakan, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita tentang keledai muda raja yang maha tinggi? Nah, siapa sih dia raja yang menunggangi keledai muda itu? Betul, dia adalah Yesus Kristus. Nah, yang kedua, dia adalah juru selamat manusia berdosa. Dia yang akan datang adalah sumber penyelesaian masalah dosa manusia. Nah, setiap orang, semua orang yang mengakui dosa di hadapan dia akan diampuni dan disucikan. Dengan apa sih dia menyucikan dosa manusia? Yaitu dengan darahnya yang kudus. Di dalam Zakaria pasal 13 ayat 1 mengatakan, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Nah, ingat nggak arti nama Yesus dan tujuan dia datang ke dunia ini? Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang ketiga, dia adalah raja dan namanya satu-satunya. Dia yang akan datang adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, namanya satu-satunya. Di dalam Zakaria pasal 14 ayat 9 mengatakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nah, Petrus pernah bersaksi loh di tengah orang-orang Yahudi. Dia mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, benar sekali. Yesus Kristus adalah Raja Maha Tinggi dan Juru Selamat yang berkuasa menghapus hukuman dosa. Semua itu terbukti ada nubuatannya dan sudah tergenapi. Nah, yuk kakak mau ajak kita baca ayat hafalan ya. Satu dari ayat perjanjian lama dan satu dari ayat perjanjian baru. Nah, yang di sebelah situ Ian sama Cia boleh buka dari Zakaria pasal 14 ayat 9. Oke, ayo, tahu tidak Zakaria di mana? Tahu, Kak. Oke, nah, Fang sama Wilbert kita buka dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ya. Nanti kita gantian bacanya ya. Oke, yuk kita baca dari Zakaria dulu ya. Zakaria pasal 14 ayat ke 9. Oke, 1, 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3.
Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Oke, sekarang kita bertiga ya baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Sudah ketemu? Sudah. Oke deh. Wow, kita baca sama-sama ya. Oke, Wilbert kelihatan? Oke, 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mantap, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, setelah baca ayat dan sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Zakaria, kakak mau ajak kalian untuk melakukan komitmen. Komitmen apa, Kak? 3H, 1F. 3H, 1F itu apa aja, Kak? Apa yo? Ada yang tahu? Head. Oh betul, Wilbert. Apa lagi? Heart. Lalu? Hands. Foot. Oke, berdiri yuk. Coba ya. Apa tadi? Head. Mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja satu-satunya. Sekali lagi. Heads. Mengakui Tuhan Yesus sebagai Raja satu-satunya. Oke, abis itu? Heart. Yakin dan percaya. Oke, heart. Yakin dan percaya. Hands. Melakukan panggilan Yesus Kristus. Terus yang terakhir? Foot. Mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, ingat ya, 3H, 1F ya, kita lakukan di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar dari Nabi Zakaria bahwa Tuhan adalah satu-satunya Raja yang berkuasa di dalam hidup kami dan juga Raja yang berkuasa di atas seluruh bumi ini. Biarlah Tuhan ketika kami boleh mengakui, kami boleh percaya, dan kami juga boleh mengikuti panggilan Tuhan, dan kami juga boleh melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh juga mengakui bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja. Biarlah mereka juga boleh melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, kakak mau pergi dulu. Kalian masih mau main? Enggak? Kalau enggak beres-beres yuk. Ayo ambil kitabnya. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Dadah. Adik-adik, semoga dari firman Tuhan yang kita dengar, kita dapat semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja kita. Yesus adalah Juru Selamat kita.
teman-teman, sebagai rasa ucapan syukur kita, marilah kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara. Cara pertama, adik-adik bisa mengantarkan persembahan ke kantor gereja. Atau adik-adik juga bisa titip papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Dan jangan lupa ditambah angka 11 di belakangnya. Oh ya adik-adik, jangan lupa juga untuk membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Oke, ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Kita mau tutup dengan doa Bapa kami. Dan setelah itu ada doa berkat dari Ibu Maria. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Yesus Kristus yang adalah Raja Damai, Raja satu-satunya yang menjadi penguasa dunia ini, dapat memimpin hidup anak-anak. Anak-anak di dalam perlindungannya dan hidup berkenan kepadanya. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Dadah.